Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agustin Putri, NIM 0532905227, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Kali ini saya akan praktik menggunakan VS Code tugas 3 pemrograman berbasis web. Oke, di sini pada tugas 3 web diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan itu tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik 2, kita sudah membuat beberapa fitur. Sekarang adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view component template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Jadi ternyata tugas 3 praktikum pemrograman web ini adalah lanjutan dari praktikum 2. Jadi mari kita kerjakan tugas web 3 tanpa menggunakan praktikum 2. Oke, ini untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 itu sebagai berikut. Nah, di formatnya ini, indeks HTML, ada indeks HTML, ada folder asset, kemudian CSS, lalu style CSS, kemudian folder, di dalam folder asset ini ada CSS sama img ya, jadi ini nanti foto logo UT-nya. Lalu ada folder data, yang di dalamnya itu terisi data bahan ajar JSON. Lalu JS, folder JS ini terdapat app.js, juga ada folder lain di dalam JS yaitu komponen yang memuat stok table JS, toTracking.js, order form.js, status page.js, app.model.js. Terdapat juga yaitu folder di dalam JS yaitu service API.js. Jadi ini menangani data akses. Lalu kemudian template. Untuk stok table HTML, ini hanya contoh saja, toTracking HTML, order form, status page HTML, juga app model HTML. Nah, catatan file untuk nama komponen menggunakan gaya kebabcase untuk naming convention style yang digunakan untuk tugas ini. File komponennya seperti ini. Setelah itu, ID template juga perlu konsisten sebagai ini. Misal stok tracking dan order. Jadi kita menambahkan itu di tugas 3 ini adalah stok tracking dan ordernya. Nah, halaman stok bahan ajar ini memuat, ini sama seperti tugas 2 ya. Lalu untuk tracking delivery ordernya, framework Vue.js-nya seperti ini. Petunjuk untuk pengerjaan seperti ini. Nah, kita langsung masuk pada bagian tugas web 3. Nah, ini. Nah, di sini asetnya CSS. Ini seharusnya terakhir. Oke, indeks HTML dulu. Indeks HTML-nya seperti ini. Tadi pada saat pengerjaan ada yang error karena beberapa toTracking, lalu stock table, app model, ada yang saya ubah. Jadi itu ngaruh di indeks HTML. Jadi indeks HTML ini adalah ibunya dari coding ini. Kalau misal indeks HTML, kalau misal stock table, toTracking atau app modelnya itu salah, maka akan berpengaruh besar pada indeks HTML ini. Oke, kita coba ini docs.html lang meta charset UTF-G. Pada sini judulnya yaitu Sita Sistem Informasi Tuton dan Bahan Ajar UT. Itu lanjut ke bawah. Nah, ini skripnya untuk
CSS-nya diatur di sini. Paragraph-nya ada aset img logo ut juga di sebelah kiri nanti tampilnya. Header ini untuk judulnya. Lalu tabs-nya ini memuat stok bahan ajar, tracking DO, form order. Main area yaitu area utamanya stok, tracking, dan order. Footer untuk kaki-kakinya tulisannya ini ya, Universitas Terbuka 2025 tugas praktik VCS. Nah, ini untuk script-nya. Jadi tadi ada kesalahan, harusnya app.js ini jangan ditulis di depan karena dia harus ditulis di belakang. Karena untuk melihat script-nya ini apakah benar atau salah tadi. App.js itu harus diletakkan di depan. Jadi komponennya app.js dulu, lalu komponen. Nah, yang terakhir app.js-nya ini. Lalu di data bahan ajar kita bisa lihat. Nah, ini kita dapatkan pada tugas 3. Nah, ini untuk komponen pada JavaScript-nya app model. Foo komponen ini jangan lupa komponen app model. Jadi sebenarnya app model ini do tracking sama stock table. Atasnya tulisannya sama ya seperti ini. Tinggal kita sesuaiin aja div-nya sama shot-nya ini kelasnya. Hapus komentar lama. Nah, seperti itu. Lalu do tracking-nya. Nah, konten tracking dokumen order. Ini sampai mana pengirimannya. Tambahkan DO baru, button, keyword, belum ada data yang tersedia. Ini main-nya, terus return-nya, data result saat node. Jadi nanti API service-nya itu dari halaman utama akan memunculkan stok, tracking, sama ordernya. Pada data tracking ini, dia memuat name, nama ekspedisi paket, tanggal kirim, juga perjalanannya. Kalau misal dalam perjalanan, dia akan ada notice dalam perjalanan seperti ini. Nah, akan ada notice juga berhasil ditambahkan jika kalian menambahkan data pada tracking. Nah, seperti itu. Lalu order form JS-nya formulir pemesanan bahan ajar. Isinya sebagai berikut. Ada nama mahasiswa, judul bahan ajarnya apa, lalu pilih salah satu, terus jumlah pesanannya mau berapa. Nah, seperti itu. Dan ini Nah, jika kalian sudah menambahkan orderannya, maka akan muncul pesanan berhasil disubmit. Begitu. Lalu status page-nya dalamnya seperti ini. Ya, ada computer juga, view-nya apa, props, lalu template, computer, statusnya bagaimana, itu nanti dibahas di status page ini. Statusnya apa bukunya itu. Oke, untuk stock table-nya, nah, dia memuat daftar stok bahan ajar. Jadi kalau misal datanya ini sudah termuat, dia akan muncul pada API service-nya. Ini pengaturannya di sini, API.js itu. Di situ ada tulisan UPBJJ. Nah, ini alert-nya nanti timbulnya seperti itu, filter di reset, UPBJJ, kategori, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja buka. Oh, ini untuk API.js-nya ya.
fungsi untuk memuat data stok ini. Ini juga berpengaruh pada indeks juga. Keuangan. AppJS-nya seperti ini. Nah, konsol aplikasi Vue berhasil diinisialisasi. Oke, kita klik di live, open with live server. Nah, kita X. Jadi seperti ini. Tugas 3 ini karena tidak disinkronkan pada tugas yang kedua. Nah, ini untuk stok bahan ajar. Jumlah stoknya 150, logikanya untuk judul buku logika ini 90, judul hukum administrasi stoknya 0. Ini jadi footernya tadi ada di sebelah sini. Lalu untuk tracking dokumen order ya, cari DO berdasarkan NIM, nama, atau nomor dokumen order seperti ini. Misal kita ingin menambahkan dokumen order baru, saya memasukkan NIM saya. Nah, nama, Nila Agustin Putri, simpan dokumen ordernya. Oke, dia ada alertnya di sini berhasil ditambahkan. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi, NIM-nya. Simpan DO. Nah, berhasil ditambahkan. Jadi di sini ada Budi, ada Ani. Budi sama Ani ini bawaan dari webnya ya. Lalu Mila dan Tara. Oke, untuk form ordernya bisa submit. Ini mahasiswa 32907. Pilih sama manajemen keuangan. Jumlah pesanannya bisa 100. Submit order. Nah, jumlahnya 100. Lalu kita klik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Karena ini tidak ada tombol login, karena tidak saya sinkronkan pada tugas 2 yang sebelumnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau pertanyaan, bisa kolom komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.